Untuk kali ini kita akan berbicara relikwi dan kali ini mungkin lebih banyak ya, ada 6 relikwi yang kita akan bicarakan malam hari atau sore hari ini, yaitu ada piala atau cawan suci di Valencia, Spanyol, terus potongan terbesar salib Kristus di Toribio, Spanyol, ada darah Kristus di Bruges, Belgia, terus darah Kristus di Mantua, Italia, ada mahkota duri, Paris, Prancis, paku suci, Roma dan Siena, Italia, dan jubah atau tunik yang ada di Trier, Jerman, dan juga yang ada di Argenteuil, Prancis. Ini ada ke-6 relikwi ini yang berhubungan erat dengan Yesus yang kita akan bisa mencari tahu untuk malam hari ini. Nah, kita mulai dengan piala atau cawan suci di Valencia. Mungkin kalau apa mungkin bisa baca, saya sudah tuliskan di situ. Jadi piala muncul pada abad pertengahan, tetapi sesuai dengan tradisi Inggris berdasarkan karya Robert de Boron, cawan telah menjadi bagian dari perjamuan kudus yang digunakan oleh Yosef dari Arimatea untuk mengumpulkan darah Kristus yang keluar dari lambungnya akibat tikaman tombak yang dilakukan oleh Longinus. Yosef dari Arimatea ini kemudian membawanya ke Inggris. Ada legenda, pernah saya buatkan cerpen itu, bagaimana di Inggris, daerah di Inggris itu, Yosef dari Arimatea menghuni di sana dan mendirikan sebuah biara, di mana tongkat yang digunakan itu berkembang menjadi sebuah pohon yang berbunga 2 kali setahun, dan bunga itu dihadiahkan kepada Ratu Elizabeth sebelum hari Natal. Mungkin tidak sempat diberitakan, tapi selalu ada itu. Jadi sebelum hari Natal, Ratu Elizabeth selalu mendapat rangkaian bunga dari yang dilegendakan tumbuhan yang berkembang dari tongkat Santo Yosef dari Arimatea. Nah, ini tradisi yang pertama, bukan satu-satunya, ada banyak versi mengenai cawan ini dan saling bertumpang tindih. Ada banyak piala yang muncul di dunia, yang muncul pada saat tertentu dalam sejarah dan yang telah dibanggakan sebagai cawan suci sejati, tetapi dengan sedikit banyak fondasi. Pada abad ke-16 akhir ada sekitar 20, termasuk piala di Antioquia, ada cekungan cawan di Genoa, yang saya tulis Genoa seperti bahasa Indonesia, terus ada piala di Nantes, ada cawan di Hotstone, ada piala di Ardag, ada kuali di Kundestrup, dan piala suci Valencia. Jadi banyak, tapi kali ini kita hanya melihat yang di Valencia ini karena dilegendakan mungkin lebih memastikan keaslian cawan yang pernah digunakan oleh Yesus. Dari semua ini, satu-satu yang masih mengklaim keaslian adalah piala suci Valencia, juga dikarenakan oleh dokumen yang lebih akurat. Nah, pialanya seperti ini. Ini menjadi bagian kalau mengunjungi katedral Valencia, mungkin kita temukan di dalam. Ini muncul sekitar abad pertengahan.
ceritanya bahwa ini ditulis oleh Kenneth Bennett, seorang sejarawan dan penulis Katolik, mengatakan bahwa sangat mungkin cawan ini dimiliki oleh yang pertama Santo Markus Penginjil, sahabat sahabat pertama mungkin Rasul Paulus, kemudian bersama Rasul Petrus, dan dia membawanya ke Roma. Ini pialanya. Kita tidak memiliki bukti bahwa Santo Markus mengenal Yesus, tetapi kemungkinan bagaimanapun kita tahu bahwa dari kisah para rasul bahwa setelah kebangkitan Kristus, Markus sering menjamu rasul di rumah besarnya, di keluarganya di Yerusalem, di mana Petrus juga berlindung segera setelah melarikan diri dari penjara. Ini kalau dari bentuk piala itu mungkin hanya mangkuk ini yang pernah menjadi piala Yesus. Yang lain itu tangkai yang ditambah-tambahkan saja. Untuk memastikan bahwa piala ini pernah ke Roma dibawa oleh Santo Markus dan digunakan oleh Santo Petrus, ada doa syukur agung yang pertama yang dulu didoakan di Roma, agak berbeda dengan doa kita syukur agung sekarang, di mana dikatakan setelah perjamuan dia mengambil piala yang mulia ini. Jadi ada tekanan ini. Kalau sekarang tuh doa syukur agung kita itu setelah perjamuan Yesus mengambil piala. Sedangkan dulu ada doa syukur agung yang dibuat di Roma itu ada tekanannya seperti ini, sehingga kemungkinan besar bahwa memang piala atau mangkuk ini pernah digunakan oleh Yesus. Pada tahun 258 untuk menyelamatkan dari penganiayaan Kaisar Valerian, Sri Paus Sixtus II menyerahkan kepada Diakon Lorenzo, penduduk asli kota Huesca di Spanyol, piala ini. Dan mungkin dengan cara menyelamatkan piala itu tidak akan kembali lagi ke Roma dan tetap tinggal di Spanyol. Nah ini kalau kalian lihat hanya bagian atasnya ini, yang lain ini hanya tambahan-tambahan saja. Lalu kemudian kita mendapatkan juga berita tentang cawan yang hanya dari abad ke-8 dan seterusnya. Jadi setelah dihadiahkan begitu, piala tidak dibicarakan lagi, dan setelah itu baru muncul kembali sesuai dengan dokumen itu yang ada di Valencia sekarang. Dari sudut pandang historis dan kronologis, dari penemuan itu sendiri tidak ada yang dikeluhkan. Ini adalah cawan yang cocok dengan cawan berkat khas yang digunakan di Palestina pada perayaan Paskah. Nah, jadi sesuai dengan studi penelitian diyakinkan bahwa ini adalah cawan yang pernah digunakan oleh Yesus. Ya, walaupun itu legenda karena memang tidak ada studi yang berani yang bisa mengkonfirmasi, tapi dari penelitian material yang ada itu memang dipastikan bahwa itu memang barang-barang seperti itu sudah menjadi kebiasaan yang dulu digunakan di Palestina pada zaman Yesus dan setelah itu. Sri Paus Yohanes Paulus kedua ketika berkunjung ke Valencia sempat merayakan misa dengan piala ini dari cawan ini. Sehingga mungkin legendanya hanya begitu saja, sedikit saja, jadi
dibawa oleh Santo Markus, digunakan Santo Petrus, kemudian untuk menyelamatkan dari penganiayaan, Sri Paus Sixtus kedua memberikannya kepada Diakon Lorenzo, dan setelah itu diceritakan bahwa ditemukan kembali di Valencia. Mungkin sekarang masih ada penelitian-penelitian, tapi untuk sementara dikonfirmasikan bahwa keasliannya bahwa itu telah digunakan oleh Yesus. Masih di Spanyol kita temukan juga kepingan salib Kristus, kepingan terbesar lah. Kalau di Roma di Santa Croce in Jerusalem ada kepingan juga, dan papan mungkin yang paling besar yang tertulis inilah Kristus, Raja orang Yahudi. Sementara di Toribio ini kita menemukan kepingan yang terbesar. Nah, ini menurut tradisi salib ini ditemukan oleh permaisuri Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus. Tradisi menceritakan bahwa orang-orang Yahudi takut salib dicuri oleh para murid dan digunakan sebagai peninggalan, melemparkannya ke dalam lubang bersama dengan dua pencuri untuk menghilangkan semua jejak Yesus. Sehingga pada abad ketiga, Santa Helena ketika ingin membuat tour rohani ke Palestina, ke Yerusalem, dia menemukan salib dan beberapa berkas yang lain. Diceritakan juga kalau saat itu ada seorang yang sakit parah, begitu mendekati salib itu dia sembuh. Salib itu dibawa ke Roma oleh Santa Helena dan diletakkan pertama di Basilika yang sekarang terkenal dengan sebutan Basilika Santa Croce, dulu disebut Basilika Elaniana. Ya, pada tahun 614 setelah melakukan wilayah Bizantium Yerusalem, tentara Persia sempat mencuri salib itu. Kalau dalam dokumen yang dipelajari di sejarah itu sempat mencuri salib. Jadi kemungkinan besar Santa Helena ini membawa sudah kepingan-kepingan, dan dia sudah bukan membagi tapi ya menghadiahkan kepada mereka yang lain, mungkin raja atau ratu, dan mungkin sebagian saja yang dia bawa ke Roma. Dan ada yang dilepaskannya di Konstantinopel yang sekarang disebut Istanbul. Nah, sekitar abad ketiga, mungkin karena perang salib dan mungkin juga karena pertempuran yang lain waktu itu, banyak perang waktu itu, termasuk juga istilahnya hubungan antara kerajaan itu di Konstantinopel juga di Roma itu sering seperti tanda kenangan itu dihadiah relikwi, dan untuk menyelamatkan banyak yang dicuri, banyak yang dihadiahkan begitu saja, sehingga yang kita temukan di ini Toribio ini seperti ini dianggap kepingan yang paling besar. Yang lain itu mungkin kepingan-kepingan kecil. Nah, ini kita dapat dari cerita oleh oleh Santo Aloysius pada tahun 1238, membeli fragmen bersama relik lainnya dari sengsara Yesus, tombak suci dan lain-lain,
Dia membelinya di kapel di Paris. Namun selama Revolusi Perancis, pecahan-pecahan salib menghilang. Hanya beberapa kepingan dan paku suci yang tersisa, dan ini hari disimpan masih di Katedral Notre Dame. Revolusi Perancis pada abad ke-18 kemudian menyebabkan hilangnya semua peninggalan ini. Sampai saat ini kita tahu bahwa sebuah kepingan terbesar, Lignum Crucis, kayu salib, disimpan di Biara Santo Toribio di Spanyol. Ini mungkin hanya seperti saya katakan tadi, seperti hanya kepingan yang terbesar ya. Yang banyak yang lain itu mungkin hilang atau mungkin hanyut bersama relikwi yang lain. Ini di Toribio disimpan di relikwi seperti ini, agak istilahnya agak mewah lah. Semuanya emas dan dihias betul-betul seperti halnya orang menghias relikwi atau gereja-gereja di abad pertengahan. Nah, ini dalam relikwi ini berbentuk horizontal, dimensi diperkecil, keduanya lengan dan 10 meter tingginya. Salib ini dikatakan bahwa pertama milik Uskup Robert, patriarka pertama di Yerusalem, setelah menaklukkan kembali kota itu dari kaum Muslim pada perang salib tahun 1099. Dalam perangan ke-6 itu seorang uskup bernama Robert memiliki relik tersebut, dan 3 tahun kemudian pada tanggal 7 Mei 1232 relikwi ajaib ini berada di Caravaca. Mungkin sebutannya Caravaca atau bagaimana sebutan Spanyol, tapi itu di daerah Toribio sekarang itu. Menurut tradisi 2 malaikat membawa ke sana, dan untuk sementara masih tersimpan di sana. Diceritakan juga bahwa sekelompok tahanan Kristen, ketika selain versi malaikat itu ada sekelompok Kristen yang membawanya ke sana salib itu menurut tradisi lain, dan Pastor Gines Perez termasuk dalam tahanan itu. Lalu ketika ditanya profesinya sebagai apa, pekerjaannya apa, dia menjawab bahwa pekerjaan saya hanya merayakan misa. Lalu seorang raja yang menahan mereka itu menginginkan dia merayakan misa karena penasaran. Lalu si imam itu berkata bahwa dia membutuhkan salib, dan 2 malaikat muncul membawa relikwi dengan kayu salib itu dan meletakkannya di atas altar. Raja itu kemudian melihat keajaiban itu dan bertobat. Di wilayah itu beberapa tahun kemudian ditaklukkan oleh Raja Kristen Fernando III, seorang santo juga, dan salib dikatakan sempat berfungsi sebagai jimat untuk melayan kaum miskin. Nah, itu salib yang kita temukan di Toribio. Mungkin ceritanya agak tumpang tindih karena memang sulit menemukan dokumen untuk memastikan di sana kalau dulu Santa Helena itu membawakan semuanya atau sepotong atau bagaimana. Jadi kemungkinan besar dia hanya membawa sepotong saja ke Roma. Mungkin ada yang dia simpan di Konstantinopel. Mungkin ada juga yang dilepaskannya di Yerusalem, di mana dia meminta putranya Kaisar Konstantinopel membangun gereja atau Basilika Kebangkitan, yang kalau memang sudah ke sana sudah bisa lihat langsung Basilika itu. Jadi memang banyak yang hilang ya Romo ya? Ya?
banyak cerita yang missing ya, maksudnya missing link-nya itu banyak karena sudah berabad-abad kan. Ya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke darah Kristus. Ini juga ada dua versi yang ada di Bruges, Belgia ini, dan juga ada di Mantova, Italia. Nah, mungkin kita lihat dulu dari yang di Belgia ini. Hanya satu-satunya referensi yang Injil berikan kepada kita tentang darah dan air yang keluar dari lambung Kristus sebagai akibat dari luka yang disebabkan oleh tombak Longinus, perwira Romawi. Dalam tradisi Yahudi, bagi mereka yang meninggal dengan cara yang kejam, darahnya harus disimpan di kubur bersama tubuh serta jaringan atau benda bernoda lainnya. Nah, ini ekspresi saja darahnya. Tapi versi seperti tadi sudah dikatakan tumpang tindih tentang bagaimana dan siapa yang mengumpulkan darah ini dan apa yang terjadi selanjutnya. Satu tradisi mengatakan bahwa perawan Maria dan Santo Yohanes yang mengumpulkan cairan berharga dalam ampul, dan yang lainnya mengatakan bahwa Yusuf dari Arimatea yang meminjamkan makam kepada Kristus yang mengumpulkan darah itu. Jadi ada berbagai peninggalan darah Kristus atau yang diwarnai dengan darah Kristus yang ada di dunia. Tetapi yang hanya kita akan menyebutkan beberapa, yaitu di Belgia dan di Mantova. Ini ada gambar yang saya cuplikan. Selain yang ada di Belgia dan di Roma ini ada tulisan, kalau tidak salah itu bagian yang ini. Ini ada tulisan Cena Christi dan sebagainya ini. Ini tulisan yang ada di dinding lah. Itu kita sebutnya apa? Saya juga bingung. Pokoknya kalau kita ke Roma atau ke mana itu banyaklah kita temukan tulisan-tulisan di dinding tentang orang suci atau apa tuh. Kayak yang kita sekarang itu lukis-lukis di batu ini. Nah, ini mengatakan bahwa ada dua ampul darah dan lambung Yesus itu sempat disimpan di gereja Santo Yohanes Lateran di Roma. Karena memang keduanya sempat disebutkan dalam ini Tabula Magna Lateranensis ini, tapi hanya itu saja informasinya. Setelah itu dikemanakan dan apa yang terjadi tidak disebutkan. Jadi penulis sejarah Roberto Clary juga hanya mengatakan seperti itu saja. Tidak ada berita-berita yang lain. Sementara yang lebih terkenal itu seperti saya katakan tadi di Belgia, di Bruges dan di Mantova dengan dua versi yang berbeda. Yang di Bruges ini relik ini ditampilkan setiap hari Jumat atau hari Jumat Agung atau setelah perayaan Paskah sampai tanggal 7 Mei. Menurut tradisi juga yang membawa dari Yerusalem ke Belgia itu oleh Theodoric dari Alsace dan tiba di Bruges pada tahun 1150. Jadi mungkin tradisinya agak diragukan. Maksudnya sebelumnya itu tersimpan di mana dan diapakan saja itu tidak bisa kita konfirmasikan, sementara ada dokumen resmi mengatakan bahwa tahun 1150 itu dibawa oleh Theodoric ke Belgia. Theodoric menerima hadiah dari saudara iparnya Baldwin ketiga
sebagai pengakuan atas layanan yang diberikan, pelayanan yang diberikan kepadanya. Namun penelitian yang lebih terbaru menunjukkan bahwa tidak ada jejak peninggalan ini di Bruce sebelum tahun 1250. Oleh karena itu diperkirakan bahwa sekali lagi ini adalah salah satu dari banyak peninggalan yang dicuri selama penjarahan di Konstantinopel yang terkenal pada tahun 1204, Perang Salib keempat. Ini versi masih menurut ya tradisi atau legenda umat lah. Nah, ini adalah potongan kain kecil yang menurut dugaan digunakan oleh Santo Yosef dari Arimatea untuk membasuh tubuh Kristus dan yang ternoda dengan darahnya. Ini tertutup dalam botol kristal pada abad ke-11 dan ke-12. Selanjutnya, relikwi ini disimpan dalam wadah kaca silindris yang berujung ditutup oleh dua tutupan berbentuk mahkota. Nah, ini ada ukiran yaitu tanggal 3 Mei 1388. Ini diletakkan di kapela yang digambarkan selagi gambar yang sebelum kita lihat tadi itu, dan ini dibawa untuk prosesi pada hari atau perayaan Darah Kudus. Jadi ini kalau kita simpulkan itu bukan darah yang sebenarnya, ini kain yang seperti saya katakan tadi itu, kain yang ternoda oleh darah Kristus menurut tradisi disimpan di sana. Sementara di Mantua ceritanya lain lagi. Nah, ini menyangkut dari Kristus juga tapi beda ceritanya. Ini kapel rumah sakit di mana ada. Sekarang menjadi museum, dulu rumah sakit terkenal kan. Mungkin di Indonesia tidak terkenal tapi di Mantua sangat terkenal. Di Mantua di ruang bawah Basilik Santa Andrea ada dua relikwi dengan tanah yang direndam dengan darah Kristus yang diduga dibawa oleh Longinus. Darah suci di Mantua menyebutkan nama perwira Romawi yang menikam Yesus, tetapi nama ini muncul dalam sejarah karena istilah yang berasal dari Yunani, loncem. Jadi nama itu karena istilah loncem itu kita terjemahkan tombak. Jadi mungkin orangnya bukan bernama Longinus. Longinus itu karena tombaknya dalam bahasa Yunani itu. Menurut legenda, beberapa tetes darah dan air keluar dari lambung Kristus membasahi mata Longinus yang sakit parah setelah beberapa waktu. Longinus setelah itu matanya sembuh dan dia bertobat. Kemudian dia mengambil tanah yang basah dan membawanya pergi. Menurut tradisi, Longinus meninggal di Kapadocia, daerah Turki sekarang, untuk memberitakan iman yang baru. Namun ada tradisi yang mengatakan bahwa Longinus menyebarkan agama baru sampai di Mantua, di mana dia menjadi martir, terbunuh. Tradisi Italia juga melangkah lebih jauh menghubungkan kelahirannya di Italia. Perwira terkenal ini lebih tepatnya di Reggio Emilia. Seperti yang di Mantova ini lebih mendekatin ya, Romo Herman ya? Ya. Seperti Longinus tiba di Mantua dan menyembunyikan relik di bawah tanah, tempat yang kemudian menjadi taman rumah sakit San Pellegrino. Setelah mati dibunuh tahun 1000
tahun 737 Masehi, menurut tradisi jenazahnya dimakamkan di sebelah relik ini. Jadi dimakamkan begitu saja. Nah, pada tahun 804 ada penampakan, diceritakan ada penampakan Rasul Andreas kepada umat beriman seorang di sana mengarah pada penemuan relik tersebut. Jadi tulang manusia ditemukan di sebelah yang segera dikaitkan dengan Longinus dan yang sekarang disimpan di kapel ketiga di sebelah kanan Basilik Santa Andrea. Ada yang masuk. Saya baca di mana yang ada. Oke. Pada tahun 795, 816, Paus Leon berkuasa dan menyerahkan atau menyumbangkan relik kecil itu kepada Carlomagno. Kita di Indonesia disebutnya bagaimana? Ini saya tulis dalam bahasa Inggris, disebut Carlomagno yang menyimpannya di kapel kerajaan di Paris. Nah, ini di Mantova disimpan di 2 botol seperti ini. Selama penyerangan begitu, invasi dari Hungaria pada tahun 923, sebagian dari relik tersebut disembunyikan di gereja Santo Paulus bersebelahan dengan katedral, dan bagian yang lain dibagi menjadi 2 vas kristal yang kemudian dikuburkan di ruang ibadah yang didedikasikan kepada darah Kristus. Kemudian berkat bantuan Santo Andreas yang muncul 3 kali kepada Beato Adalbertus, seorang pelayan kuno di keluarga Canossa pada tahun 1048, terjadi penemuan kedua yang masih dirayakan di sana setiap tanggal 12 Maret tentang penemuan ini. Di sebuah gereja dan biara dibangun untuk karena didapat dari sesuai dengan mimpi itu, dibangunlah gereja dan biara untuk menampung relik tersebut. Setelah pada tahun 1053 Paus Leo ke-9 dan Kaisar Henry ketiga dari Frankuina pada tahun 1055 menerima sebagian kecil hadiah tersebut yang terakhir melewati tangan yang berbeda, tiba di Jerman pada tahun 1094. Sebagai catatan, Longinus ini kemudian disucikan atau disantokan begitu pada tahun 1340. Relik yang ada ini, darah Kristus ini, setelah beberapa perpindahan itu kemudian disimpan di katakombe kripta Basilika Sant'Andrea, disimpan dalam peti kemas, dan di sana setiap tahun untuk membukanya dan membawanya dalam prosesi atau perarakan butuh kehadiran 4 persekutuan, kira-kira begitu. Ada gubernur, ada uskup, ada kapitel katedral, dan ada perwakilan dari konferia pabrik Sant'Andrea. Kapitel katedral itu kalau mungkin di Indonesia tidak terlalu jelas, itu mereka yang
mengambil bagian dalam keputusan-keputusan penting keuskupan. Kalau kita terjemahkan sekarang itu kayak komisi khusus lah begitu. Sementara Conferia ini, Conferia Santander, pabrik yang mungkin sejak awal mendukung dan mengatur semua bangunan gereja, kapel, perarakan, dan sebagainya. Dan itu mereka ikut bergabung. 4 perwakilan ini yang harus hadir untuk bisa membuka relikwi itu untuk bisa diperlihatkan kepada umat dan dibawakan dalam prosesi. Ini karena seperti saya katakan tadi sempat sampai ke Jerman relikwi itu, darah itu, sehingga kota Wittargen Jerman setiap tahun di hari kenaikan membuat menyelenggarakan seperti sebuah penghormatan, prosesi dan sebagainya, dan telah menjadi kota kembar dengan Mantowa sejak 12 Maret 1998. Nah, itu darah yang ditemukan di Mantowa. Nah, itu juga hasil legenda, tidak ada yang memberikan kepastian karena seperti dipercayakan juga lewat tradisi Longinus meninggal di Kapadocia, daerah Turki, bukan di Mantua. Tapi mungkin di abad pertengahan legenda bahwa dia meninggal di Mantua mungkin lebih menarik perhatian, dan mungkin mimpi yang telah diceritakan, mimpi Santo Andreas sendiri yang menunjukkan relik itu mungkin lebih menarik perhatian umat pada waktu itu. Nah, itu darah Kristus yang kita temukan di Mantowa. Kita masuk ke berikut, ada mahkota duri. Ini mahkota duri tidak termasuk peninggalan yang dibawa oleh Santa atau Permaisuri Helena, dan bahkan tidak disebutkan oleh Pesiara Egeria dalam catatan pelayanannya. Ini saya bawakan di bawah. Egeria ini pesiara terkenal tanah suci pada abad keempat. Salah satu yang pertama meninggalkan kisah perjalanannya, sebuah dokumen yang sangat penting untuk menemukan tempat-tempat suci, belajar tentang liturgi Yerusalem yang kemudian menyebar ke barat, dan banyak informasi berharga lainnya. Siara atau buku harian perjalanannya ditemukan pada tahun 1884 di Arezzo, ini di Italia, daerah bagian Tuscany, oleh seorang ahli hukum Gian Francesco Gamurrini. Bukan yang asli tetapi salinan pada abad ke-11. Sayangnya tidak lengkap. Studi yang dilakukan beberapa tahun terakhir memberi tahu kita bahwa Pesiara Egeria kemungkinan besar melakukan perjalanan antara tahun 381-384. Nah, menurut jadi relikwi ini tidak disebut juga oleh ketika melakukan perjalanan ke Yerusalem. Egeria ini tidak menceritakan kalau ada relikwi tentang mahkota duri ini di sana. Kita memiliki kesaksian mulai dari abad ke-5 yang mengkonfirmasi pemujaannya di Yerusalem, di gereja para rasul di Gunung Sion. Seperti yang kita pelajari dari Uskup Paulino Danola yang bersiara ke Yerusalem pada tahun 409, atau Gregorius dari Tours yang melihatnya di kota itu pada tahun 593.
Pada paruh abad kedua, paruh abad ke-11, relik itu dibawa ke Konstantinopel di rumah kerajaan Bizantium, disimpan di kapel peninggalan Nostra Signora della Luce. Nah, ini saya tulis dalam bahasa Inggris karena kita bahasa Indonesianya sulit diterjemahkan. Maria dari sinar atau dari lampu, kira-kira begitu. Pada tahun 1121, mahkota ini diperlihatkan oleh Kaisar Manuel pertama kepada Raja Tentara Salib Amalrik pertama. Ini yang dicatat oleh William dari Tirus yang menemani Almarik pertama. Penulis sejarah Perang Salib masih Robert dari Clary juga menegaskan bahwa peninggalan ini masih ada di istana kerajaan Bizantium ketika perang tentara salib masuk ke kapel, masuk ke istana kerajaan. Nah, ini mungkin gambaran saja, gambar ini. Nah, ini kesaksian dari sekretarisnya, kalau kita katakan begitu, Raja Almarik yang menceritakan tentang keberadaan mahkota ini di Konstantinopel. 2 fragmen salib sejati sebesar kaki manusia disimpan, kemudian tombak besi yang digunakan untuk membuka sisi Tuhan kita. Dan kedua paku yang digunakan untuk menikam tangan dan kakinya. Sebagian besar darahnya ditemukan dalam botol kristal. Dan kemudian jubah yang dikenakan ditemukan dan telah robek ketika dia dibawa ke Kalvari. Kemudian ditemukan ini mahkota suci yang telah dilingkar di kepalanya dan yang terdiri dari duri setajam penusuk besi. Ini kesaksian dari sekretarisnya kepala tentara Perang Salib. Selama Perang Salib keempat yang sangat memalukan itu berakhir pada tahun 1204 dengan penjarahan dan perampasan Konstantinopel oleh tentara salib sendiri. Karya seni terutama banyak peninggalan berharga dicuri dengan pertumpahan darah yang besar. 4 kuda perunggu abad ke-5 yang terkenal yang menghiasi tatapan atau tampilan San Marco di Venesia adalah salah satu contohnya. Ya. Itu 4 kuda perunggu itu dulu berada di Konstantinopel. Nah, ini menandai awalnya kemunduran ke Perang Salib, itu menandai awalnya kemunduran Kekaisaran Bizantium. Tak lama setelah itu, situasi ekonomi sangat lemah membuat Kaisar Konstantinopel Baldwin II mencari uang. Dan untuk bisa mendapatkan uang yang secukup itulah, di antara banyak usahanya itu, dia menjual banyak relikwi. Di antaranya mahkota duri dijual ke Venesia sebagai jaminan pinjaman yang kuat yang kemudian ditebus oleh Raja Perancis Aloysius ke-9 yang ini kemudian disantokan oleh Sri Paus Bonifacius ke-8 pada tahun 1299. Seorang pria yang sangat religius, dia mati-matian mencari untuk mendapatkan simbol yang bisa melegitimasi kekuasaannya. Dia membayar dengan harga yang sangat besar untuk mendapatkan mahkota duri Kristus. Ini 135 liveri atau kasarnya saja setengah dari total pengeluaran tahunan kerajaannya. Jika kita membawa angka itu kembali ke hari ini, itu akan jauh lebih banyak dari pengeluaran negara modern untuk pertahanan. Nah, ini jadi mahkota itu kemudian dibeli oleh Raja Prancis Aloysius ke-9 dan kemudian dibawa ke Prancis, diperarakan dengan megah. Rajanya mengenakan
tunik linen dan berjalan kaki kosong. Dengan cara ini secara pribadi menghormati relik tersebut yang ditemani oleh saudaranya Robert. Dia membawanya dalam prosesi di kerumunan umat yang berlutut saat mereka lewat. Jadi di sana. Nah, ini kapel ini mungkin kalian sudah pernah lihat di sana dan masuk di mana dia ada di Notre Dame Paris. Namun sebagian besar duri hilang atau terlepas sebelum atau juga selama prosesi ini. Sebelum tanggal ini dan selama beberapa abad, para kaisar Bizantium telah menyumbang berbagai relik kepada berbagai raja atau paus seperti saya katakan tadi, termasuk duri dari Masuri yang diberikan oleh Carlo Mansuri Irene. Oleh karena itu mahkota yang tiba di Prancis tidak lengkap. Raja Aloysius ke-9 juga kemudian membagi duri yang sisa sekitar 70 ke gereja-gereja besar di Prancis. Jadi di sana itu mungkin saya belum ke sana, tapi secara dekat mungkin tidak ada lagi duri, hanya mahkotanya saja. Kemudian untuk menyimpan relik yang berharga ini, Raja Louis ke-9 membangun Kapel Kudus, sebuah mahakarya dengan arsitektur gotik dan menyimpannya di sana. Kita bisa menyebut sebagai relikwi besar pada tahun peresmiannya tahun 1248. Selain mahkota duri, ditampung di sana ada 21 relik penting lainnya. Semuanya dibawa dari Konstantinopel yang disimpan dalam kotak besar yang terletak di tengah kapel. Nah, ini kira-kira seperti ini, tidak ada lagi duri-duri, ya hanya mahkotanya saja yang dililit dengan sesuatu yang seperti emas lah. Sayangnya sebagian besar relikwi yang disimpan di kapel hilang akibat revolusi Prancis. Kotak tempat tersimpan mahkota besar juga hilang. Mahkota duri diselamatkan dan sebuah relikwi baru tempat untuk menyimpan mahkota itu dibuat di zaman di era Napoleone yang kita bisa lihat sekarang. Hari ini disimpan di kapel khusus di Paris dan dipamerkan setiap hari Jumat Prapaskah di Katedral Notre Dame. Seperti terlihat. Romo Herman. Ya. Ini memang disimpan di Notre Dame, tapi sejak yang Notre Dame Paris terbakar, jadi sementara waktu disimpan di salah satu di kota Paris. Ya. Sudah dari 2 tahun yang lalu itu mahkota ini selamatkan utuh. Jadi untuk sementara waktu ini dipindah ke gereja Saint Germain di kota Paris. Tadi yang Romo Herman kasih lihat Mbak, itu Saint Chapelle, karena gereja Saint Chapelle itu nggak jauh lokasinya dari Notre Dame, sekitar 700 meter. Karena sudah beberapa tahun belakangan ini, gereja tersebut kalau malam itu dijadikan tempat opera. Nah makanya dulu simpan di situ, bukan di Notre Dame. Jadi waktu ditampakkan menjelang Paskah, itu memang diadakannya di gereja Notre Dame. Tapi sebelumnya memang disimpannya di Saint Chapelle itu, kota Paris juga. Oke. Seperti yang kita lihat sekarang itu tidak lebih dari sebuah mahkota utuh terdiri dari untayan yang diikat oleh untayan lain berbentuk bundel dengan diameter 21 cm.
menurut Fleury, mahkota duri tidak memperlihatkan lagi apa yang telah diceritakan dalam ikonografi Kristen yang disajikan kepada kita, tetapi semacam duri yang menutupi seluruh kepala seperti heset. Cabang-cabang berduri semuanya berbentuk cincin dari semak-semak yang ada di bagian bawah yang digunakan untuk merangkai cabang semak duri di atasnya dan untuk menahannya. Nah, ini masih lugi mahkota duri seperti ini. Tangkaian berduri termasuk spesies ini tipe tanaman dari kira-kira dari Palestina waktu itu. Jumlah mahkota ini diceritakan, jumlah duri diceritakan bahwa ini lebih dari 200. Meskipun terhitung dalam sejarah sesuai dengan cerita itu lebih dari 1.200, sehingga mungkin di antara banyak yang dilegendakan itu banyak juga dipertanyakan kenapa duri bisa sebanyak ini, sampai ratusan malah ribuan. Jadi kemungkinan ya mungkin durinya ini mahkotanya masih asli, tapi duri-duri yang mungkin kalau kita kunjung gereja kuno diceritakan mungkin juga palsu, sementara yang autentiknya mungkin sudah hilang. Jadi hanya mahkota saja yang mungkin diperkirakan masih asli, sedangkan duri mungkin ya kayu atau duri pada saat itu mungkin sudah hancur semua, jadi hanya mahkota saja yang masih asli. Nah, itu mahkota duri di Prancis. Kita masuk ke paku salib atau paku yang digunakan untuk menyalib Kristus atau menahan tulisan atau mungkin juga untuk menyambung kayu-kayu salib yang lain kira-kira. Versi resmi mengatakan bahwa paku yang digunakan untuk menusuk tangan dan kaki Kristus ada 3, meskipun banyak penulis di masa lalu berpendapat bahwa ada 4, seperti yang kita sering lihat di beberapa gambar atau ikonografi. Berkat penemuan penting pada tahun 1968, kita tahu persis seperti apa paku yang digunakan untuk penyaliban. Di utara Yerusalem, di Kivat Hatmitar, di sebuah makam kuno bersama dengan sisa-sisa lainnya, sebuah paku ditemukan tertusuk ke tulang tumit kanan milik seorang pria bernama Yehohanan. Berusia sekitar 25 tahun, disalibkan antara tahun 6 sampai 65 Masehi. Jenis struktur makam yang ditemukan digunakan pada era Kristen hingga tahun 70 Masehi. Nah, ini model pakunya kira-kira seperti ini. Mungkin penyaliban Kristus waktu itu. Jadi bukan dari depan tapi dari samping. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kaki disalibkan dan lebih tepatnya pergelangan kaki dengan bantuan potongan kayu yang disimpan untuk menahannya. Paku masuk dari sisi kanan mata kaki yang ditancap pada sisi tiang silang. Kalau kita lihat gambar ini mungkin lebih bisa dimengerti kira-kira penyaliban waktu itu. Mungkin kita sudah biasa melihat dengan gambar atau imajinasi penyaliban berbeda, tapi ditemukan tahun 1968 itu penyaliban di zaman dulu itu kira-kira seperti ini.
Oleh karena itu, menurut penelitian terbaru, kaki akan dipaku secara terpisah di kedua sisi seperti ini. Jadi berbeda, seperti saya katakan, seperti yang kita lihat dalam imajinasi kita publik hari ini. Pecahan kayu salib masih ada di paku, jadi kita bisa tahu bahwa salib ini, salib orang ini terbuat dari kayu zaitun. Ini pecahan yang gambar yang ini masih terlihat. Kira-kira ini gambar tentang penyaliban yang dibuat oleh perwira Romawi pada waktu itu. Paku penyaliban Kristus adalah salah satu peninggal yang paling diinginkan dan dianggap paling berharga. Tradisi mengatakan bahwa itu ditemukan oleh permaisuri Helena bersama salib dan bahwa dia membawa paku-paku itu bersama relik lainnya, sebagian yang ditemukan di Tanah Kalvari ke Roma. Seperti tadi kita lihat di kepingan salib terbesar itu. Juga menurut tradisi saat kembali ke Roma, menyeberang dari Yerusalem ke Roma, berkat salah satu paku yang dibuang atau dibenam atau dilemparkan ke dalam air badai, permaisuri mampu menenangkan badai besar. Nah, itu diceritakan juga. Jadi mungkin kita bisa bingung sendiri berapa paku yang dibawa oleh permaisuri Helena ke Roma. Sementara diceritakan juga bahwa ada satu paku yang dia berikan kepada anaknya, Kaisar Konstantinus, yang kemudian dia meletakkannya di lehernya setiap kali dia bertempur. Itulah yang membuat dia selalu berjaya, dan karena kemenangan itu, kalau ada yang sudah ke Koloseo, ada Arco di Costantino di sebelah, di samping Koloseo itu tanda kemenangan Konstantinus setelah dia bertempur di Ponte Milio. Dan disitulah mungkin cerita sebelumnya, dari kemenangan itu dia ke Milan, dan setelah itu tahun tepatnya 313 lah, dia mengeluarkan dekret memberi kebebasan untuk pengikut Kristus untuk bebas beribadah, tidak lagi dianiayai, dan kemudian membangun gereja atas dukungan Santa Helena. Dia juga membangun gereja yang lain termasuk Santo Yohanes Lateran. Nah, ya, ini yang Romo Herman bilang itu yang dimaksud, mungkin Bapak Ibu semua, gerbang kemenangan Ark of Constantine yang di sebelahnya Colosseum. Ya. Ya. Dari inventaris lengkap paku suci yang dipuja di dunia, menurut Fleury tampak ada 33 paku yang diyakini asli, tersebar di 29 kota. Tetapi yang masih ada yang lain, bahkan pecahan atau potongan. Roma memiliki 2, dan jumlah total paku yang disimpan di Italia ada 16. Beberapa dapat digunakan untuk perakitan salib, perakitan kayu salib seperti saya katakan tadi, dan yang lainnya digunakan untuk memperbaiki titulus crucis atau memaku tulisan inilah raja orang Yahudi, tapi mungkin diragukan. Yang satunya kita bisa temukan di Basilika Santa Croce in Jerusalem, itu dibawa oleh permaisuri Helena, disimpan di dalam kotak seperti ini, dan pakunya kalau diperbesar seperti ini. Nah, itu yang disimpan di Basilika Santa Croce in Jerusalem. Tidak jelas asal-usul semua paku yang lain yang beredar, kecuali paku suci di Siena yang dimuliakan di rumah sakit Santa Maria della Scala
karena berasal dari Konstantinopel, dan karena alasan ini diyakini bahwa itu adalah salah satu yang diduga ditemukan oleh permaisuri Helena dan dibawa kembali ke Konstantinopel. Paku ini telah menjadi harta berlian istana kerajaan Bizantium sampai tahun 1353 ketika seorang pedagang Venesia, Pietro di Giunta Torrigiani, membelinya bersama relik yang lain. Nah, ini disimpan di sana. Mungkin ada yang belum tahu, Siena ini dulu sangat terkenal. Mungkin sekarang kurang. Santa Catarina Ya, dari Siena ya, salah ya, satunya. selain Katarina dari Siena, ada diyakini bahwa di sanalah muncul bank pertama, Banco di Siena, itu bank pertama. Sekarang di sini masih dibicarakan juga kan, agak krisis bank itu, tapi diyakin bahwa itulah bank pertama dunia dan justru dulu ada rumah sakit yang banyak yang membuat kota Siena itu terkenal. Paus Innocentius ke-6 menunjukkan minat yang besar pada relik tersebut, tapi ia dibujuk oleh rektor rumah sakit Santa Maria della Scala di Siena, Andrea di Grazia, yang ingin mengubah Siena menjadi tempat ziarah untuk mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa itu adalah kota yang harus dilewati ketika mengunjung Roma. Dan Sri Paus akhirnya memberikan paku itu sebagai sumbangan kepada rumah sakit. Ini menjadi rumah sakit tertua. Ini reliknya di dalam ini sudah dikotakan, dan paku mungkin dihadiahkan itu saja tanpa ada seperti kita itu ada persyaratan begitu, jadi dihadiahkan begitu saja, tidak bisa diambil kembali. Sebenarnya ada persyaratan, mungkin dihadiahkan untuk 10 tahun atau untuk ini hanya untuk 5 tahun dan sebagainya, tidak ada, jadi dihadiahkan begitu saja. Paku ini memiliki ciri khas mirip dengan paku yang ada di Roma, tetapi cukup tipis, panjangnya 15 cm, tanpa kepala atau tanpa tumpulan untuk diketuk-ketuk itu, dan ujungnya patah. Ya, kedua paku ini yang dipercayakan sebagai paku asli penyaliban Kristus. Seperti tadi, ada banyak paku lain yang dipamerkan di berbagai Eropa, termasuk satu atau lain alasan paku-paku tersebut tidak sebanding dengan yang ditemukan di Gifat Hamidhar yang saya perlihatkan di gambar tadi itu. Banyak yang menyimpan paku tersebut, termasuk di Katedral Notre Dame, panjangnya 9 cm, agak kecil. Lalu ada paku Colle dari Val Colle Delsa, Siena juga, panjang 20 cm. Ada paku suci di Trier, Jerman, 15 cm, itu berasal dari abad ke-10. Ada yang dari Vienna, 18,8 cm, lebar 2 cm. Paku lainnya dianggap penting juga muncul di abad pertengahan, seperti yang ini di Bamberg ke Jerman. Ada juga di Venesia dan lain-lain, sehingga banyak paku yang muncul yang kita percayakan hari ini legendakan sebagai paku yang telah menyentuh tubuh Kristus. Setidaknya ada 30 paku Kristus di berbagai belahan Eropa. Beberapa di antaranya adalah paku sederhana yang ditempelkan pada paku yang diyakini asli, sehingga menciptakan kontrak dengan relikwi asli. Jadi kemungkinan besar paku-paku yang lain itu mungkin disentuh dengan paku asli, lalu dibawakan ke gereja yang lain dan dipercayakan bahwa itu adalah paku asli. Sementara yang dua di Roma dan Siena itu diyakini betul bahwa itu
paku yang pernah menyentuh dengan tubuh Kristus. Selain paku ada jubah Kristus yang juga mempunyai legenda khusus. Menurut kebiasaan Yahudi ada 3 pakaian yang dikenakan Yesus. Yang satu bagian bawah semacam rok pendek subugula untuk orang yang rendah hati dan untuk orang kaya sepanjang mata kaki. Jadi kalau orang yang sederhana mungkin lebih pendek, yang lain agak panjang dengan lengan pendek dan setengah lengan. Yang satu bagian atas atau tunik yang panjang yang diikat dengan ikat pinggang dan itu sampai kaki. Jadi itu istilahnya jubah seperti yang pastor-pastor pakai itu. Kira-kira seperti itu. Dan yang lain ada mantel, pallium atau toga yang digunakan di musim dingin dan bukan di rumah. Jadi itu mungkin ketika orang mau keluar ya bawa mantel ya segala macam seperti itu. Tunik ini bisa saja dibuat dari wol, ditenun utuh dari atas ke bawah. Beberapa sumber disebut bahwa jubah Kristus mungkin ditenun oleh Bunda Maria. Salah satu tunik ini yang diperebutkan oleh perwira Romawi dengan membuang undian. Ini adalah jubah tanpa jahitan, tidak dapat dibagi, yang merupakan satu-satunya yang disebutkan dalam sengsara Yesus. Tidak terlalu jelas apakah itu yang di atas kayu atau yang di bawah. Mungkin yang di bawah yang dengannya dia tiba ke Kalvari. Jadi mungkin ada beberapa jubah kalau kita teliti betul mendengar cerita sengsara itu, selain jubah yang dipakai itu ketika saya mau sebut semua, ketika kaisar bukan kaisar, ketika ini semua imam kepala itu mengembalikan Yesus ke Pilatus, dia sempat memberikan Yesus mantel merah. Itu tapi kemana jubah atau mantel merah itu tidak diceritakan. Jadi itu kita lihat dalam Injil Markus ada jubah merah yang diberikan oleh Herodes ke Pilatus untuk mengejeknya, tapi tidak tahu kemana itu kain itu. Tidak ada lagi yang diketahui tentang mantel ungu atau merah. Saat ini ada 2 tunik, yang satu di Trier, Jerman, dan yang lain di Argenteuil, Prancis. Keduanya mengklaim bahwa tunik yang belum dipotong, mereka memiliki karakteristik berbeda, dan dalam kedua kasus keaslian sulit dibuktikan bahwa dan sangat diragukan kalau menurut keduanya telah diakui sebagai autentik. Selain ada 2 tunik ini di Jerman dan di Prancis ini, ada lagi di Matskeita di Georgia, ada juga di Konstantinopel, dipercayakan juga ada jubah di sana, serta sobekan kecil yang tersebar di belahan dunia, jadi ada banyak. Nah, ini yang gambar yang tadi itu yang kita temukan di Jerman, jubah seperti ini. Nah, ini yang ada di Trier. Kemungkinan yang paling terkenal dan bagaimana bisa tiba ke Trier, diceritakan bahwa kemungkinan ini adalah peninggalan sengsara Yesus yang dibawakan oleh Santa Helena. Jadi mungkin tidak ada cerita yang lain, lalu ya kembalikan saja ke Santa Helena. Jadi diceritakan kalau dulu
Santa Helena yang menyerahkan tunik ini kepada Uskup Agrizio dari Trier dan disimpan di sana. Kenapa? Karena untuk beberapa masa ya, tapi itu jauh setelah mungkin tahun 1000 itu Trier Jerman itu sempat menjadi ibu kota kekaisaran Romawi. Jadi kalau bukan dihadiah langsung oleh Permaisuri Helena, mungkin agak sulit. Mungkin juga ketika menjadi ibu kota, banyak barang yang dipindahkan atau dibawakan ke sana. Tetapi hipotesis yang sangat yang tidak mungkin, menurut Santo Ambrosius, hal ini tidak mungkin karena pada saat pemakaman Theodosius itu tidak dibicarakan tentang jubah ini. Dia berbicara tentang paku saja. Jadi ketika Kaisar Theodosius meninggal, Santo Ambrosius ini berbicara di masa pemakaman itu banyak peninggalan. Tetapi dia berbicara hanya paku saja yang ada di sana. Sementara jubah ini tidak. Jadi kemungkinan besar bahwa mungkin dihadiah langsung oleh Santa Helena atau mungkin dibawakan ke sana itu diragukan. Karena memang Santo Ambrosius tidak berbicara tentang ini. Jika tunik ini telah menjadi milik dia yang menang undian, kemungkinan beberapa murid telah membelinya kembali dari pemilik baru. Kemudian jejaknya hilang sampai abad ke-6 ketika Gregorius dari Tours menyebutkan keberadaannya di Konstantinopel. Jadi hilang begitu saja, lalu seperti tadi ketika Gregorius sebagai peziarah ke Konstantinopel, dia melihat bahwa di sana ada jubah tadi. Sempat saya bacakan ceritanya itu. Kita tidak tahu bagaimana hal itu sampai ke Trier, tetapi kita tahu bahwa pada abad ke-11 di katedral kota ini penghormatan diberi kepada sebuah peti relik yang seharusnya berisi tunik Tuhan. Jadi tiba-tiba saja dihadiahkan ke Trier pada abad ke-11 sebuah kotak yang katanya di dalamnya ada jubah Kristus. Sumber terus yang menggemakan tradisi kuno menganggap relik ini asli, berasal dari abad ke-12. Pada tahun 1196, selama beberapa pekerjaan katedral, kotak dengan tunik ditemukan yang kemudian disimpan di bawah altar utama sampai tahun 1512 ketika Kaisar Maximilian dari Habsburg membongkar lantai di bawah altar untuk mengecek peninggalan itu, dan mereka menemukan peninggalan itu. Jadi ceritanya hanya begitu saja tentang jubah itu. Tidak ada tidak menarik lah, tapi tidak ada cerita atau tidak ada penelitian lebih lanjut seperti yang kita bicarakan sebentar yang ada di Argentuel itu. Lebih ada noda darah atau bekas-bekas yang lain. Kalau ini hasilnya begitu saja sehingga mungkin diragukan keasliannya, betul-betul utuh. Jadi ya mungkin juga yang menang undian itu menerima utuh, atau mungkin banyak juga meragukan. Paling tidak mungkin ada selama perjalanan kalau Yesus memakai itu mungkin ada bekas darah atau robekan, tapi ini utuh. Sementara di tunik atau jubah di Argentuel itu seperti ini. Jika kedatangan tunik dari Palestina ke Trier
tidak ada penjelasan yang masuk akal atau diketahui, dan mendasarkan pada penemuan dari Santa Helena, perjalanan ini Jubah Argen itu adalah malah jauh lebih dikenal. Bagaimana bisa sampai di Argenteuil Paris, Perancis. Pada abad ke-6, Santo Gregorius dari Tours mengatakan bahwa jubah yang dibeli oleh umat beriman ke Galatia di Asia Kecil sekitar 150 mil dari Konstantinopel menurut Gregorius. Di sana disimpan di Basilika di peti kayu. Di kota ini juga dari kota ini dibawa ke Safam untuk melindunginya dari serangan Persia yang menyerang Armenia pada tahun 290, menghancurkan semua gereja. Kemudian sekitar tahun 594 dengan kimat dibawa ke Yerusalem oleh 3 patriarka, Gregorius dari Antioquia, Thomas dari Yerusalem, dan Yohanes dari Konstantinopel. Setelah 20 tahun diambil dan dibawa ke Persia dengan salib yang sebenarnya oleh Raja Persia Korses kedua. Kemudian Heraklius mengambilnya kembali pada tahun 627, memindahkannya ke Konstantinopel, lalu ke Yerusalem, dan kemudian kembali lagi ke Konstantinopel. Ya, kira-kira itu jubahnya. Kalau nah ini seperti ini, jubahnya agak kusut dan robek-robek sedikit. Menurut ceritanya, Permaisuri Irene menemukan relik di Konstantinopel di antara harta istana Bizantium, memberikannya kepada Carlo-Magno bersama dengan orang-orang kaya lainnya yang hadir. Karena menurut beberapa sejarawan, dia bermaksud untuk menikah dengannya. Ini setidaknya adalah apa yang dikatakan oleh sebuah tradisi. Jadi tradisi lain mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari Paus Leo III kepada Carlo-Magno. Jadi ada tradisi mengatakan bahwa itu berada di Konstantinopel lalu kemudian dihadiahkan ke Carlo-Magno. Ada yang akan mengatakan bahwa itu bukan dari Permaisuri Irene, tapi Paus Leo III yang memberikannya kepada Carlo-Magno. Dan itu menjadi milik Carlo-Magno. Setelah itu putrinya Theodorata, putri Carlo-Magno, mengungkapkan keinginannya untuk hidup membiara pada waktu itu di Argenteuil, sangat dekat dengan Paris, yang waktu itu masih bergantung pada biara Santo Denis yang terkenal. Kaisar karena tidak mungkin sebaliknya membiarkan dia masuk biara dan memberikan relik yang berharga itu ke biara. Jadi ketika Theodorata mengingin hidup membiara, Carlo-Magno menghadiahkan juga jubah atau relikwi ini ke biara di Argenteuil, makanya sekarang masih ada di sana. Penelitian akan jubah ini telah dilakukan pada tahun 1892 oleh para ahli Perancis termasuk ahli kimia. Fragmen utama berukuran 1,22 kali 1,10 meter dan yang kedua lebih besar. Bagian kera dan bagian paling depan. Lengan sebagian besar telah diawetkan, tetapi compang-camping di tepi bawah. Pelindung dada dan bahu telah dikuatkan kembali oleh dipertahankan dan telah dikuatkan oleh kain-kain yang lain sehingga kelihatannya seperti masih utuh.
Setelah memeriksa pakaian itu, mereka memutuskan bahwa itu adalah semacam rok pria dewasa. Kainnya terbuat dari benang wol domba yang terjalin dan tidak memiliki jahitan. Jadi seperti yang diceritakan dalam Injil, dan ini bertepatan dengan apa yang dicari atau apa yang distudi sesuai dengan kain-kain kuno Koptik yang bisa ditemukan di makam Kristen di abad kedua dan ketiga. Sehingga mungkin ini yang lebih bisa lebih dipercayakan kalau itu autentik, karena di sana ditemukan juga seperti bekas-bekas hitam yang kita percayakan sebagai itu bekas darah Yesus. Analisis lebih lanjut dilakukan pada tahun 1932 dan 1934 oleh yang ditugas oleh Uskup Versailles, mengkonfirmasi bahwa bintik-bintik besar yang dapat dikenal oleh sinar inframerah adalah darah seperti yang telah diamati pada tahun 1892. Studi lebih lanjut dilakukan juga oleh para ilmuwan dan mengatakan bahwa noda atau darah itu cocok dengan apa yang kita temukan di kain kafan di Turin. Nah, ini sesuai dengan yang ditemukan di Turin. Mengingat bahwa darah dari tubuh yang diam seperti dalam kain kafan tidak ditumpahkan dengan cara yang sama seperti tubuh yang bergerak dan dengan beban yang ada di bahu. Jadi golongan darah pun sama yang kita temukan di Turin. Jadi mungkin ini lebih meyakinkan kita.